Oke, teknik parsial dalam integral tertentu. Nah, teknik parsial ini berdasarkan pada turunan perkalian dua fungsi. Nah, kemarin di teknik substitusi kita berdasarkan sebuah fungsi yang di dalamnya ada fungsi, ya, berdasarkan turunan dari sebuah fungsi yang di dalamnya ada fungsi. Nah, berbeda dengan teknik parsial, di sini teknik parsial berdasarkan pada turunan dua fungsi. Jadi ada dua fungsi yang berbeda di sini yang dikalikan. Kemarin ya, di teknik integral substitusi kita menyelesaikan sebuah fungsi ya yang di dalamnya ada fungsi. Jadi bentuknya kemarin seperti ini. Nah, konsepnya sama ya, turunan juga. Namun di sini turunannya adalah dia perkalian dua fungsi. Jadi fungsi ini dikalikan dengan fungsi ini. Berarti fungsi fx dikalikan dengan fungsi gx. Ya. Nah, jika kalian ingat ya, turunan dari sebuah fungsi dikalikan dengan fungsi lainnya adalah seperti ini. Berarti kalau misalnya Y sama dengan Fx kali Gx, jika Y-nya diturunkan maka menjadi F aksen X kali Gx ditambah dengan F aksen kali Fx kali G aksen X. Ya. Maka turunannya seperti ini. Atau ya, ini dalam kurung ya, Fx kali Gx diturunkan. Artinya Fx kali Gx aksen. Di dalam kurung kan jadi aksen. Nggak sama dengan ini Y aksen, ini sama dengan yang ini. Oke, nah di sini turunan adalah kebalikan ya, integral adalah kebalikan dari turunan. Maka apabila kita integralkan yang ini, ya, dia akan kembali menjadi integral semulanya. Jadi kalau misalnya kita integralkan F aksen X kali Gx ya, ditambah dengan Fx kali G aksen X ya, integralnya ini berarti notasinya seperti ini ya. Maka dia menjadi F aksen Fx kali Gx. Nah, karena ini di sini itu berdasarkan turunan dari dua perkalian ya, dua fungsi yang dikalikan ya. Jadi fungsi Fx dikalikan dengan fungsi Gx. Nah, atau kita bisa rubah juga notasinya menjadi integral Fx kali Gx aksen dx ya. Atau integral yang ini menjadi integral ini. Integral F aksen X kali Gx dx ditambah dengan integral Fx kali G aksen X dx. Nah, ini konsepnya kita berawal dari turunan ya. Apabila dua fungsi yang dikalikan kemudian diturunkan maka menjadi seperti ini. Nah, kenapa menjadi seperti ini? Buka kembali materi kalkulus satunya mengenai turunan. Nah, ini saya di integral ini saya kembangkan dari turunan ini. Teknik parsial ini dikembangkan dari turunan dua fungsi yang dikalikan. Nah, oke. Kita sudah dapat ya kalau misalnya dua fungsi yang diturunkan kemudian diintegralkan kembali. Oke, bentar.
Oke, kita lanjut ya. Sorry. Nah, tadi sudah sampai di sini ya. Nah, apabila diturunkan seperti ini. Nah, di sini kita akan misalkan dua fungsi tersebut kita ganti dengan, ini harusnya V. Ini harusnya V. Ya, GX menjadi V. Ya, udah. Jadi kemarin ya kita misalkan fungsi fx-nya kita ganti dengan ux. Sedangkan gx-nya kita ganti dengan vx. Jadi di sini ada tambah satu notasi lagi yaitu v ya dan u. Fx kita ganti dengan ux dan gx kita ganti dengan vx ya. Biar lebih gampang, maka Y sama dengan U kali V. Atau kita kembali seperti ini ya. Maka fx-nya ini diganti dengan ux ya. Ux dan gx-nya kita ganti dengan vx. Maka Y sama dengan ini U, ini V. Maka dia jadi Y sama dengan UV. U kali V. Nah, ketika Y diturunkan ya, dy per dx. Nah, berarti notasinya menjadi ini, dy per dx. Nah, yang ini kita rubah menjadi notasi U dan V. Berarti kalau F aksen X, berarti kan dia U aksen X. Berarti menjadi U aksen. Ya. Kalau GX menjadi V. Nah, maka jadi ini. Ditambah U, kalau U kan berarti FX. V aksen berarti G aksen X. Nah, berarti dia menjadi seperti ini. Nah, dari sini kita perkalian silang dy sama dengan ya. Artinya kan kalau A per B sama dengan C. Nah, kalau misalnya di sini C tambah D berarti A sama dengan BC tambah BD. Ya. Ini sama dengan ya. A sama dengan BC tambah DB. Maka dx-nya ini kita kali ke sini. Berarti dy sama dengan U aksen V dx ditambah dengan U V aksen dx. Y diganti dengan UV. Nah, kemudian Y yang ini kita ganti dengan UV. Maka menjadi D UV. Nah, ini tetap ya. Ini juga tetap. Nah, di sini kita cuma mengganti Y-nya menjadi UV. Nah, U aksen X dx ya. Ini merupakan DU. Jadi ketika ini U aksen X dx berarti ini kan turunan dari U atau diferensial U. Nah, kalau ini kan bisa saya ubah notasinya menjadi seperti ini ya. Yang ini. Nah, yang ini kan itu notasinya semula dari DU per DX ya sama dengan U aksen X. Nah, DU sama dengan U aksen DX dikali DX. Berarti DU-nya ini menjadi seperti ini. Karena kalau U aksen berarti turunan U. DU berarti diferensial U, berarti turunannya U. Berarti sama. Jika saya sebut DU itu sama saya sebut dengan U aksen X dx.
Karena kalau D ini dia kan ke diferensial turunan U. Maka kalau ini DU berarti sama dengan U aksen. Nah, begitu juga dengan ini, DV. Berarti ini diferensial V atau V aksen. V aksen X, DX menjadi DV. Ya. Nah, dari sini maka kita tinggal rubah lagi ya. Ini menjadi DU. Nah, atau kita rubah menjadi U aksen DX menjadi DU. Jadi berarti VDU. Dan U V aksen DX berarti yang ini menjadi DV. Atau UDV yang kita ini sama dengan D diferensial UV kurang VDU. Maka kalau kita integralkan berarti integral UDV sama dengan U kali V. Kalau ini kita integralkan, integral dengan ketemu diferensial maka akan habis ya. Maka sisa UV dikurang dengan integral VDU. Nah, inilah yang menjadi rumus dasar integral parsial. Ini adalah menjadi rumus dasar integral parsial. Nah, nanti dari rumus ini kita akan aplikasikan ke soal-soal integral. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ini konsep-konsep integral kita makin rumit lah karena kita akan mempelajari tidak cuma dasar-dasar integral, semua jenis-jenis integral ya, teknik integral. Nanti bakal ada juga integral lipat ya, integral lipat 2, lipat 3 itu nanti akan kita bahas. Jadi makin ke sini itu ya konsepnya seperti ini. Mudah-mudahan kalian bisa ikuti. Kalau misalnya tidak mengerti silakan ditanyakan. Dan kalau misalnya adik-adik bisa lihat mungkin video-video tutorial tentang matematika ya, tentang penyelesaian soal-soal matematika banyak di YouTube. Kalian bisa juga belajar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita sudah dapat ya rumus dasar teknik parsial, integral dari teknik parsial. Jadi dari kita misalnya dapat soal-soal integral, kita bisa selesaikan dengan teknik parsial, kita gunakan rumus ini. Nah, integral fungsi dengan teknik parsial dipakai pada saat apa? Jadi yang pertama itu bisa kita pakai pada saat menghitung integral perkalian dua fungsi. Ya. Kemarin ya di metode teknik substitusi itu merupakan juga teknik perkalian dua fungsi ya. Misalnya kan kemarin saya kasih contoh A dan B. Nah, namun syaratnya di teknik substitusi itu adalah dia apabila A diturunkan maka dia akan menjadi B. Atau apabila B diturunkan maka dia menjadi A. Beda kasus dengan teknik parsial. Teknik parsial menghitung integral perkalian dua fungsi, yang dua fungsi tersebut apabila salah satunya diturunkan tidak menjadi fungsi yang lainnya. Jadi misalnya integral parsial ini bisa diaplikasikan apabila A kali B, artinya fungsi A kali fungsi B dx, yang apabila A diturunkan tidak bisa menjadi B. Atau apabila B diturunkan tidak bisa menjadi A. Nah, yang ini baru bisa kita aplikasikan teknik parsial. Karena ini akan menjadi U dan ini akan menjadi V.
seperti itu. Dan juga integral parsial ini bisa diaplikasikan pada fungsi inverse. Nah, nanti itu dibahas minggu depan ya, untuk yang fungsi inverse. Oke, jadi sudah paham ya. Jadi kemarin kan teknik substitusi itu kita mengerjakan integral dua fungsi ya, perkalian dua fungsi, yang salah satunya itu merupakan turunan dari fungsi yang lainnya. Berbeda dengan teknik parsial, memang juga menghitung atau menyelesaikan integral perkalian dua fungsi, tetapi dua fungsi tersebut tidak bisa diturunkan menjadi fungsi yang lainnya. Artinya salah satu fungsi dari dua fungsi ini apabila diturunkan tidak menjadi fungsi yang lainnya. Ya, bisa dipahami karena kemungkinan saja ada bentuk-bentuk soal seperti itu yang tidak bisa diselesaikan dengan teknik substitusi. Maka bisa kita selesaikan dengan teknik parsial. Ya. Oke, kalau begitu kita masuk ya ke contoh soal. Ya, contoh soalnya seperti ini. Integral X kali akar X kurang 7. Ya. Jadi ini kalian bisa kategorikan ya, ada dua fungsi di sini. Misalkan A kali B, berarti ini A-nya X ya, B-nya itu akar X kurang 7. Nah, perhatikan, jika kalian turunkan salah satu fungsinya ini, dia tidak menjadi fungsi A ataupun fungsi B. X kurang 7 jika diturunkan menjadi 1. Begitu juga kalau X diturunkan akan menjadi 1. Jadi salah satu fungsi tersebut apabila diturunkan tidak menjadi fungsi yang lainnya. Nah, berarti ini kan tidak bisa kita aplikasikan teknik substitusi. Oleh karena itu, dengan contoh integral seperti ini kita bisa aplikasikan teknik parsial. Nah, cara pertama, di sini saya sudah sampaikan stepnya, kita misalkan suatu fungsi U yang paling sederhana. Jadi dari dua fungsi ini, kita misalkan U-nya mana fungsi yang paling sederhana dari fungsi yang lainnya. Maka di sini bisa kita misalkan U-nya sama dengan X. Ya. U-nya sama dengan X dan fungsi yang lainnya menjadi dv. Karena D di sini dia ikut ya, dv diferensial V, maka dv sama dengan akar X kurang 7, jangan lupa dx-nya ikut. U kita misalkan fungsi yang paling sederhana, X. Ya. Di sini yang paling sederhana kalau kita di dua kategori ini, X yang paling sederhana. Kemudian yang lainnya menjadi dv. Kalau misalnya disebut V, maka ini ya. Tapi di sini dv berarti diferensial V, maka akar X kurang 7, dx-nya ikut. Ya. Nah, sampai di sini paham? Ya, ini step-stepnya ya, cara mengerjakan integral parsial ya. Sampai di sini paham? Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, sampai di sini paham ya? Atau belum? Ya, Bu. Bu. Oke, kita lanjut ke step yang kedua. Turunkan fungsi U dengan notasi du dx. Tadi U-nya kan X kan? Nah, berarti kita ingat ya, U-nya sama dengan X. Berarti kita turunkan fungsi U-nya itu. Berarti du dengan notasi du per dx. Ya. X kalau diturunkan menjadi 1. Ya. X diturunkan menjadi 1. Nah, sampai di sini kita ubah saja bentuknya menjadi du sama dengan dx.
Ya, kita ubah ya bentuknya seperti ini. du sama dengan dx. Nah, step selanjutnya integralkan dv menjadi v. Nah, ini tadi du sudah dapat ya. Sekarang kita integralkan dv menjadi v. Berarti kan tadi dv ya. dv sama dengan akar x kurang 7 ya dx. Maka integral dv sama dengan integral akar x kurang 7 dx. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Integral dv sama dengan integral akar x kurang 7 dx. Nah, integral dengan diferensial kan bertolak belakang. Maka sama halnya kalau misalnya kalau dia bertolak belakang sama dengan 1/A dikali A. Nah, berarti habis, bisa 1. Karena kalau integral kan kebalikannya diferensial atau lawannya diferensial. Jadi integral ketemu diferensial, jadi di sini menjadi V sama dengan. Nah, ini kita selesaikan. Akar X kurang 7 dx kita integralkan. Berarti kan kalau kita integralkan ini menjadi X kurang 7 pangkat 1/2 dx. Nah, maka V-nya itu sama dengan, ya, kita selesaikan konsep biasa berarti dia tambah 2/2 ya. Tambah 2/2 berarti menjadi 2/3 ya. X kurang 7 pangkat 3/2 dx. Maka dia menjadi ini. Jadi tadi perkalian dua fungsi tadi kan ada U sama V. Yang U kita turunkan, yang V atau dv-nya kita integralkan. Itu namanya teknik integral parsial, sebagian-sebagian. Ya. Yang U kita turunkan, yang V-nya kita integralkan. Maka kita dapatkan du sama dengan dx, dan V sama dengan 2/3 X kurang 7 pangkat 3/2. Oh, di sini bukan lagi dx ya. Berarti di sini itu tambah C. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Paham ya sampai di sini? Jadi tadi kita bagi dua ya, ini U, ya, ini U, sama ini V. Nah, yang U kita turunkan, yang V-nya atau dv-nya ini kita integralkan menjadi V. Oke, lanjut. Catatan kita ini ya, kita sudah dapat dua ini. Nah, setelah kita dapat U dan V, kita masukkan atau aplikasikan rumus teknik integral parsial. Nah, kita kasih masuk dalam rumus ini. Nah, jadi catatan tadi kita itu U sama dengan du sama dengan dx ya. Atau U sama dengan X ya. Nah, kemudian V sama dengan 2/3 ya. X kurang 7 ya. Tambah pangkat 3/2. Nah, nilai-nilai inilah yang akan kita masukkan dalam rumus ini. Ya. Maka kita bisa lihat ya, integral X akar X kurang 7 dx. Nah, ini kita rubah jadi U, yang ini kita rubah jadi dv. Berarti dia menjadi integral U dv. Maka memenuhi syarat ini. Berarti integral U dv sama dengan U kali V.
U-nya berapa? X. Berarti X ya. Kali. P-nya berapa? Ini. Kita rubah jadi 2/3 kali X kurang 7 pangkat 3/2. Selanjutnya dikurang. Nah, ini tidak pas. Kita lanjut ke bawah ya. Dikurang ya. Kurang ini. Integral P berarti 2/3 X kurang 7 3/2 DU. DU-nya menjadi DX. Nah, jadi kita rubah ini DU, V, dan U kita masukkan dalam rumus integral teknik parsial. Maka integralnya menjadi seperti ini. Nah, kalau itu saya tuliskan saja ya dalam sini berarti ya kita bisa tuliskan jadi sama dengan ya kita input saja. Berarti jadinya jadinya integral ya U ya dV. Karena tadi kita sudah dapat ya dengan U-nya kita ganti, U yang ini kita ganti dengan X. Berarti X. P-nya kita ganti dengan 2/3 ya. 2/3 dikali dengan ya buka kurung X kurang 7 kurung dipangkatkan dengan 3/2. Nah, ini tutup kurung dia. Oke, terus dikurang dengan integral VDU. Berarti kurang dengan integral P-nya berapa? Nah, ini kan kita copy saja ini. Integral V kali DU. DU-nya jadi DX. Nah, selanjutnya kita selesaikan ya, atau kita sederhanakan. Kita selesaikan. Berarti sama dengan ini kita sederhanakan menjadi 2/3 X. 2/3 X dikali dengan buka kurung pangkat ya kurung X kurang 7 kurung 3/2 ya. Dikurang dengan, nah ini kita selesaikan integral yang ini. Kita selesaikan integral yang ini berarti kan menjadi 2/3 dikali dengan pangkatnya ditambah 1. Berarti 3/2 ditambah dengan 2/2. Berarti kan 5/2. Kita balik menjadi berarti dikali dengan 2/5. 2/5 buka kurung pangkat ya. Buka kurung X kurang 7 kurung dipangkatkan dengan 5/2. Nah, tambah C. Oke, sampai di sini sudah didapat ya hasil integralnya. Ini bisa kita sederhanakan lagi.
Supaya tidak rumit seperti ini ya, kita sederhanakan lagi. Ini akan menjadi 2/3 X dikali dengan X kurang 7. Kita rubah bentuknya menjadi X kurang 7 kurang ya. Nah, ini kan pangkatnya 3/2 berarti X kurang 7 pangkat 1 dikali dengan X kurang 7 pangkat 1/2. Karena kalau ini dijumlahkan pangkatnya, ini merupakan penjumlahan dari 1 ditambah dengan 1/2. Jadi satunya itu kita lepas di sini X kurang 7 menjadi dengan dikali dengan X kurang 7 pangkat 1/2. X kurang 7 pangkat 1/2 atau bisa disebut dengan akar X kurang 7. Ya. Yang ini kita tinggal kalikan berarti menjadi ya, yang ini berarti menjadi 4/15. Ya. 4/15. Ya, ini bisa kita pecah juga pangkatnya menjadi X kurang 7 pangkat 2 ya. Dikali dengan akar X kurang 7 tambah C. Nah, kalian bisa sederhanakan lagi, ini seperti apa ini dikali ini bisa, 2/3 dikali ini juga bisa. Ya, seperti itu. Saya rasa ini sudah sampai di sini, saya rasa sudah cukup ya untuk hasilnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kita sudah, tadi kan kita sudah dapat ya, U-nya sama dengan X, maka kita rubah ya ini, U yang ini kita rubah menjadi X, V-nya kita rubah menjadi ini, kemudian kurang integral V, nah ini, DU kita rubah menjadi DX. Nah, kemudian kita selesaikan, integral ini, integral 2/3 X kurang 7 pangkat 3/2 kita selesaikan. 2/3 pangkatnya ya, kita kali dengan 3/2 tambah 2/2. Jadinya kan 5/2. Kita balik jadi 2/5. 2/5 X kurang 7 pangkat 5/2 tambah C. Nah, kita sederhanakan jadi seperti yang ini. Ya, jadi di sini kalian harus lancar ya penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ini harus lancar di sini karena kalau kita ketemu dengan akar-akar berarti itu pangkatnya pasti pecahan. Kalau akar X berarti X pangkat 1/2 ya. Kalau kita ketemu yang akar-akar berarti itu pangkatnya pecahan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Satu lagi contoh soal. Nah, kita bisa selesaikan ya metode atau teknik integral parsial itu dengan bentuk tabel seperti ini. Nah, ini memudahkan kita biar tidak terlalu ribet ya. Panjang-panjang seperti ini bisa juga kita selesaikan dengan teknik tabel seperti ini, metode tabel seperti ini. Dengan apa? Kita sudah harus bisa, sebelum kita buat tabel ini, kita harus bisa definisikan U-nya apa dan DV-nya apa. Itu intinya. Nah, sebelumnya kan tahap pertama untuk menyelesaikan integral dengan teknik parsial itu, kita harus bisa definisikan kedua ini. U-nya apa, DV-nya apa. Nah, kalau sudah bisa, baru kita bisa masuk ke metode tabel ini. Metode tabel ini kita bagi dua ya, U dan DV. Di mana U di sini ya, seperti tadi kita diferensialkan atau kita turunkan. Dan fungsi DV kita integralkan.
Misalnya di sini sudah dapat. Nah, misalnya A. Nah, di sini dapatnya B. Kemudian di sini lagi dapatnya C, di sini dapatnya D. Kita turunkan U sampai dia menjadi 0. Makanya kenapa U itu kita ambil fungsi yang paling sederhana. Di sini metode tabel ini kita turunkan U menjadi 0. Ini A, B, misalnya di sini A, C, E. Nah, sampai dia menjadi 0, kita stop tabelnya di sini. Nah, yang DV kita integralkan. Misalnya menjadi B, D, misalnya D, E, menjadi F lagi di sini. Nah, di sini ada plus, minus, sampai seterusnya ya, plus, minus, plus, minus. Nanti integralnya ini akan menjadi ya, misalnya kita sampai di sini sudah 0 ya. Anggaplah sampai di sini sudah 0. Maka ini integralnya adalah U kali B, berarti hapus dulu. Maka ini integralnya menjadi U dikali B ya, dikurang karena D ya, C kali D, kemudian ditambah E kali F. Tinggal dijumlahkan hasilnya. U kali B, kemudian A kali di sini A kali D, kemudian lagi C. Jadi itu menjadi ya U dikali dengan tadi sini A, ini B, ini C, ini D ya, ini F, ini F. Berarti U kali B ya. Kemudian dikurang A kali D. Kemudian ditambah C kali F. Misalnya di sini 0. Nah, sampai dia 0, C kali F dan dikurang E kali G. Kalau 0 kan dikali ini habis nih. Misalnya di sini menjadi GH. Kalau 0 kali H sudah habis. Berarti notasinya menjadi seperti ini. Kita tinggal jumlahkan ya, yang kita tinggal perkalikan ya, yang kolom U dengan kolom P-nya. Kita kalikan begini, kalikan silang ya. Ini kali ini kali ini, ini kali ini, nah ini kali ini. Kemudian kita jumlahkan, tetapi mengikuti notasi ini. Kalau misalnya dia di sini plus, berarti UB plus. Kalau misalnya di sini minus, berarti CD minus. Ya. Atau AD minus dia. AD minus, yang di bawahnya plus, berarti CF itu plus. Yang di bawahnya lagi minus, berarti EG itu minus. Ya. Seperti itu. Kalau begitu kita masuk ya di contoh soalnya, kita pakai metode tabel. Mudah-mudahan ini bisa lebih sederhana dari yang soal yang tadi. Nah, misalnya ini ada soalnya seperti ini. Ya, integral X dx per akar 2X tambah 1. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Kita keluarkan akarnya menjadi pangkat min 1/2. Karena dia per di sini. Berarti X dikali 2X tambah 1 dipangkatkan dengan min 1/2. Nah, ini sorry. Ini berarti menjadi sama dengan ya, U dV. Berarti harus kita definisikan U dan V-nya. Nah, cari U yang paling sederhana. Fungsi yang paling sederhana. Berarti U-nya sama dengan X. Ya. Sedangkan dV-nya itu yang ini.
Nanti 2X tambah 1 dipangkatkan dengan min 1/2 dx. Nah, di sini kita sudah definisikan U-nya adalah X, yaitu fungsi yang paling sederhana ya. Dan dv-nya itu adalah yang ini. Berarti integral U dv ini bisa kita pakai jadi teknik parsial. Kalau sudah seperti ini, yang nilai ini kita akan masukkan ke dalam tabel. Ya. Maka kita masukkan ke dalam tabel menjadi seperti ini. Yang X itu tabel yang diturunkan, atau di sini kan U. Yang diintegralkan adalah dv. Nah, buat tabel U dan dv. Maka U kalau kita integralkan ya, artinya X. Kita integralkan ya, jadi 1. Nah, di sini kita integralkan menjadi ini ya, kita selesaikan ya. Berarti pangkatnya kita tambah 2/2 ya. Itu kita tambah 1 berarti menjadi positif pangkatnya. Ini 1/2 ya. Dikali dengan 2/1. 2X tambah 1 pangkatkan dengan 1/2. Ya, atau bisa disederhanakan ini akan habis ya. Berarti ini. Nah, satu baris selesai. Nah, ini X ini kita akan turunkan sampai dia menjadi 0. Berarti kalau 1 diturunkan, dia di sini 0. Oke, kita sudah masuk ke baris kedua. Maka kalau sudah jadi 0, di sini pasti kita akan berhenti. Berarti 2X tambah 1 pangkat 1/2 kita integralkan 1 kali lagi. Ya. Berarti menjadi 1/2 ya, kali dengan 1/2 tambah 2/2. Berarti kan 3/2. Kita balik menjadi 2/3. 2X tambah 1 pangkat 2/3. Nah, ini habis menjadi 1/3. Berarti ini menjadi 1/3. 1/3 kali 2X tambah 1 pangkat 2/3. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal pakai ya. Ini kita kalikan ke sini, ini kita kalikan ke sini, dan ini tidak. Nah, sudah seperti itu, maka tabelnya akan berubah menjadi seperti ini. Ya. Yang ini kita sederhanakan ya, ini bisa menjadi 1/3 2X ya, tambah 1 akar 2X tambah 1. Maka dia tabelnya menjadi seperti ini. Nah, dari tabel ini, X ya, kita kalikan dengan yang ini, 1 kita kalikan dengan yang ini, kemudian kita jumlahkan atau kurangkan. Nah, maka integral yang ini ya akan menjadi sama dengan X kali dengan akar 2X tambah 1 ya. Dikurang, karena di sini 1 kali ini simbolnya negatif, berarti dikurang 1/3 kali 2X tambah 1 akar 2X tambah 1 ditambah dengan C. Ya, selesai. Kalau sudah begitu, di sini tidak perlu kita kasih masukan ya, UDV, langsung saja kita terapkan yang ini. X kali ini berarti menjadi X kali 2X tambah 1. Atau di sini tadi kan 2X tambah 1 pangkat 1/2. Atau 2X tambah 1. Nah, menjadi coba kita sederhanakan seperti ini. Kita keluarkan ya ini. Sederhanakan berarti akar
2x tambah 1, buka kurung, x kurang 1/3 kali 2x tambah 1 tambah c. Atau bisa dirubah menjadi akar 2x tambah 1 ya. Nah, ini kita kali masuk 1/2 kali ini dan menjadi ini kan x kurang 2/3x dikurang dengan 1/3 ya, tambah c. Maka dia akan menjadi, saya tulis saja sini ya, di akar 2x tambah 1 ya, dikali dengan, nah ini 3/3 ya. 3/3 berarti 3 berarti 1/3. Nah, 3x kurang 1/3. Nah, atau dia akar 2x tambah 1 dikali dengan 1/3 kali x kurang 1. Ya, kalau itu saya bisa tuliskan ya. Seperti ini notasinya. Berarti nah, berarti ini menjadi x ya. Ini kan dikali x kali, berarti x kali akar 2x tambah 1. Kemudian dikurang, seperti ini, 1 kali ini berarti 1/3. Tetap ya. 1/3 dikali 2x kurang tambah 1, tutup kurung, akar 2x tambah 1 tambah c. Nah, ini menjadi sederhanakan ya, berarti dia akar 2x tambah 1 dikali dengan buka kurung 1/3 x kurang 1, tutup kurung ditambah dengan c. Oke, maka integralnya menjadi seperti ini. Kita terapkan dengan metode tabel. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti latihan ya, kerjakan sendiri materinya itu saya masih kosongkan ya jawabannya. Jadi silakan isi materinya supaya dilengkapi ya jawabannya. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan silakan. Oke, kalau tidak ada, saya rasa sudah cukup ya. Nanti minggu depan